Kitab Al-Filaha halaman 43. Saya ulangi, Kitab Al-Filaha halaman 44 pasal 3. Pupuk menurut Nabatea agrikultur tanahnya bercampur dengan batu bata, pot-pot, plesteran, tanah liat, dan puing-puing yang memiliki potongan-potongan kain dan berbagai macam benda lainnya manfaat seperti mengumpulkan di rumah dari cara-cara di mana batu-batu kecil dan kerikil beragam dan bertentangan dengan rasa zat bubuk seperti garam, vitriol berbeda, kue silos atau kacang terkandung yang debunya sangat dingin, sangat panas, atau sebagian sangat kering, dan bagian basah sampai ekstrim mendapatkan korupsi nyata, eksternal, dan absolut. Dan karena itu mengandung bubuk zat asing lainnya seperti prosau, chip tebu, batu pecahan diukir, kerikil plester, batu kapur, dan bahan sejenis yang jumlahnya banyak. Hal-hal yang ada di dalam dan membentuk bagian dari bumi, mereka membuatnya terlalu rusak. Tidak ada yang berhasil di tanah seperti itu selain dari pohon palem dan besar. Pembayaran untuk yang salah untuk beberapa campuran ini adalah membawa ke tanahnya yang dikenal baik untuk itu, dan yang terbaik yang dapat Anda ambil adalah warna merah kental yang saat disentuh dengan tangan menempel padanya seperti lem, yang digabungkan dengan membuangnya setelah kotoran keledai dan kotoran mencampur semuanya dengan tanah korup semacam itu dari dek Anda ke tengah. Memperdalam tungau karena tanah yang baik bersama dengan pupuk kandang adalah pupuk jika itu menggabungkannya dengan dalam. Setelah percampuran diirigasi sehingga kembali air yang mungkin menggenang bahkan setinggi 1 hasta, dan biarkan selama beberapa hari sampai mengering, lalu mengembalikannya untuk mencampur hal yang sama itu kadang-kadang diairi, lalu menanam terong dan segala jenis sayuran, antara yang jika sebagian besar rumputnya bagus itu akan menjadi pupuk yang sangat menguntungkan, kecuali kangkung laut, kubis, lobak, wortel, daun bawang, siria, dan sejenisnya. Itu bagus untuk sayuran dan terong tanah ini, tetapi tidak ditanam di dalamnya tanaman yang berbau sayuran dan pohon buah-buahan. Tanah tercemar oleh kerumunan yang berisi mayat manusia ini adalah derajat yang berlebihan, dan obat untuk korupsi ini sama dengan obat asam dan tanah ganas yang harus ditagih di musim gugur. Saat musim dingin akan segera tiba menerima hujan, segera perbaikan ini. Ketahuilah saudara-saudara dan teman-teman saya, kata Kutsami, bahwa semua tanah rusak, apakah dia atau korupsi dalam bentuk apapun, pupuk yang lebih baik menggambarkan kualitas. Kitab Al-Filaha lanjut ke halaman 45. Dipertimbangkan dan secara khusus berkenaan dengan manfaat tanaman dan benih tertentu atau sebagai umumnya dalam kaitannya dengan genus tumbuhan secara keseluruhan, kecuali bau asam dan tanah perbaikan, tidak pernah ada pupuk kecuali hujan deras dan mendapatkan air atau lainnya tahun yang berulang seperti ini. Pasal 4. Kualitas tanah yang keropos, dermaga, tangguh, kencang, padat, dan lain-lain yang disebutkan di atas. Ketiga kasta dari tanah yang terkait ini, tetapi masing-masing sedikit berbeda,
disebut di Mutalases asli, Mutalabet, dan Aktanas atau Moktanezat. Bumi yang penuh sesak, kata penulis Nabatea Agrikultur, tidak sengaja dibuat penanaman yang kualitasnya diketahui diragukan melakukan di berbagai bagian dari ketiganya masing-masing lubang setengah hasta yang tanahnya dipisahkan masing-masing dan dengan hati-hati dikumpulkan dalam bejana tanah. Ia membawa tanah padat berpori lainnya yang tidak diragukan lagi, tidak berkualitas seperti itu, dan menyeimbangkannya dengan yang diekstraksi dari lubang agar setara berat dilemparkan ke dalamnya, dan di dalamnya diinjak-injak dan papan kaki yang jika dibiarkan beberapa dipahami bahwa tanah tempat lubang-lubang itu dibuat bergumpal-gumpal dan sangat keras dan tidak disediakan untuk perkebunan. Tetapi jika ingin menanam sayur mayur dan biji-bijian, tetapi jika tanah kedua memasuki situs yang ditempati oleh yang pertama, tanpa dia sama sekali tidak ada yang tersisa, itu baik untuk penanaman pohon seperti tanah yang keropos dan bukan yang keras dan menggumpal, satu-satunya tujuan untuk menabur. Tanah kuno dibedakan dengan mantap karena meskipun mereka hampir status yang sama satu sama lain, tapi yang pertama adalah yang paling terselip lebih erat satu sama lain, terkunci ke yang kedua, dan lebih dekat ke kerasan batu dan kental yang sama. Bahkan sedikit yang membedakan dari ketiga spesies daratan ini, namun rapat dan bergumpal-gumpal memiliki beberapa kedekatan dan persaudaraan timbal balik yang telah mantap untuk menjadi sesuatu berbeda. Berkenaan dengan lembut dan keropos tidak sama dengan yang lain. Yang keropos mendekati bodoh, dan perbedaan antara keduanya adalah bahwa keropos partikles tidak berkesinambungan dalam mengarang, yang artinya dianggap konsumsi bagian, ya ini adalah beberapa tersembunyi dengan baik atau terkunci dengan kontinuitas lunak absolut lainnya. Inilah susunan bagian-bagiannya yang menyerupai ketangguhan. Setelah menyajikan kelembutannya, kombinasi gender dalam hal yang jelas dia menentang itu. Sudah disebutkan di atas bahwa semua daratan adalah batu pasir lunak oleh spon yang mengkomunikasikan pasir dan substansi kental sangat lembut karena kondisi atau sifat atau mata air basah apapun. Tanah tersebut memiliki rata-rata antara sangat ulet dan keropos yang cocok untuk tanaman rambat. Sinyal yang demikian adalah apakah berhenti di tengah dengan sebagian air yang diterimanya dan menguap setelah pidato stasiun. Tanah tersebut memiliki rata-rata antara sangat ulet dan keropos cocok untuk tanaman merambat. Sinyal yang demikian adalah apakah berhenti dipusatkan dengan sebagian air yang diterimanya dan stasiun-stasiun itu menguap setelah pidato. Itu bukanlah tanah yang baik untuk kebun anggur. Tanahnya paling banyak keroposnya.